Buat yang masih bertanya-tanya, akan gue kasih tahu cara kirim cerita. Tuliskan cerita kalian dan kirim ke email kita. Kalau sudah, tunggulah balasan dari kami. Di setiap tempat yang lu tinggalin, pasti ada custom-custom tertentu yang diikutin sama warga sekitar. Terlebih kalau lu tinggal di kampung, yang adatnya masih kental. Nah, di sini gue punya sebuah cerita waktu gue masih kecil. Waktu gue masih tinggal di rumah orang tua gue di kampung. Bagusnya sih, biar hikmat, kita kenalan dulu guys. Hai, nama gue Dian. Gak pakai sastro. Gue sekarang 24 tahun dan tinggal di sebuah kota di Jawa Timur. Gue udah bekerja di sebuah perusahaan kecil dan hobi gue... Alah, panjangan lah. Kasian animatornya nanti. Ya, seperti yang gue bilang tadi, waktu kecil gue tinggal bareng orang tua gue di kampung. Sampai sekarang pun, rumah tempat tinggal gue dulu masih berdiri. Jadi kalau liburan, kita suka main ke sana buat healing-healing teh kucing. Karena di kampung tuh masih asri. Mantep lah buat menyegarkan diri. Cuma nggak sampai nginep aja. Paling naruh barang, ntar kalian paham deh. Nah, warga sekitar kampung ini nih masih kental banget sama tradisi. Mereka masih mengikuti kebiasaan sama pamali dari zaman Babilonia. Nggak melulu kebiasaan tradisi yang musyrik ya guys. Astagfirullah. Padahal gue juga bukan Islam. Kebiasaan dan pamali yang kita ikutin tuh kayak bocil nggak boleh keluar malam hari, nggak boleh ninggalin pintu kebuka, nggak boleh pakai gurugai kalau main Naruto. Ya standar lah. Kayaknya hampir semua kampung ada deh. Mungkin di kampung gajah dulu ada juga kali ya. Sebenarnya pamali-pamali ini nih ada buat kebaikan kita juga. Tapi ada nih yang bikin gue heran. Kayak bangun rumah, pintu harus ngadep ke satu sisi. Gak boleh makan jantung pisang. Sama yang paling bikin gue heran nih, keharusan buat tutup benda reflektif di malam hari. So, apa sih benda reflektif? Ya, kayak cermin gitu. Benda-benda yang bisa mantulin bayangan kita. Termasuk juga kayak baskom besi, panci yang masih mengkilat, dan benda-benda semacamnya lah. Mungkin kepala botak licin bokap gue juga harus ditutup kali ya. Gue turutin semua pamali yang ada. Karena ya gue dan anak-anak di sini dididik untuk gak melanggar itu. Tapi ya namanya juga bocah, masih dungu dan suka ngerebel lah. Pasti ada aja kelalaian, baik disengaja maupun tidak. Kejadian yang pengen gue ceritain nih waktu gue umur 14 tahunan. Suatu hari, ortu gue ada urusan dan harus nginep ke tempat kerabatnya di kota. Kebetulan saat itu gue nggak ikut tuh. Lupa juga sih kenapa. Intinya gue jadi sendirian lah di rumah. Mereka pesan ke gue buat jangan lupa bersih-bersih rumah. Dan jangan lupa buat tutupin semua cermin dan benda reflektif lain sebelum maghrib. Gue sebagai anak yang baik dan budiwati menuruti perintah orang tua gue dong. Sehabis puas main di luar, gue beres-beres rumah. Nyuci, ngepel, ganti lampu, benerin genteng, ngecat tembok, apa aja yang perlu dikerjain lah. Tapi pada saat itu, karena capek habis main, gue lalai mengerjakan semuanya. Gue ngerjainnya cepet-cepet gitu, biar bisa cepet rebahan dan turu. Apalagi pas nutupin kaca-kaca tuh, gue nutupin yang bisa gue lihat aja. Tapi ternyata, tanpa gue sadari, ada beberapa kaca yang lupa gue tutupin. Setelah selesai, gue turu. Besok harinya, siang ding, gue molor soalnya. Gue terbangun dengan jeweran mesra dari ibu gue. Beliau marah-marah karena gue nggak nutupin semua kaca dan barang-barang mengkilap lainnya. Gue sepit-sepit tuh, kalau semalam udah gue tutup semua. Cuma tadi pagi belum dibukain semua aja. Ibu gue curiga dong, tapi beliau nerima penjelasan gue akhirnya. Jir dah, kayak Phoenix Wright aja gue, jago banget sepik-sepik. Beberapa hari kemudian, pas ayah pulang kerja di sore hari, dia bawain gue baju baru. Langsung tuh gue lompat-lompat ke girangan. Ibu langsung manggil gue buat ke kamarnya. Nyuruh gue buat nyobain bajunya sambil ngaca di cermin gede. Gue cobain dong bajunya. Terus pose-pose cantik gak jelas kayak Jojo di depan kaca. Ibu sama ayah ngetawain gue aja dari kejauhan. Suasana di rumah saat itu bahagia banget lah pokoknya. Tapi tidak bertahan lama saudara-saudara. Saat kita semua ketawa-tawa, gue yang lagi pose-pose gaje tahu-tahu gak bisa gerak. Ibu sama ayah masih ketawa tuh. Karena ya nggak tahu kalau sebenarnya gue nggak bisa gerak. Gue kebingungan. Abis itu ngeliat ke arah cermin di depan. Di sana ada sebuah bayangan dengan mata merah menyala di dalam cermin, woi. Bentuknya kayak manusia, cuman hitam aja. Bayangan itu kelihatan lagi megangin gue di cermin. Mungkin karena itu gue jadi nggak bisa gerak. Terus dia megang pipi gue di dalam cermin.
gue bisa ngerasain ada sesuatu yang nyentuh pipi gue juga. Dia norek pipi gue pakai kukunya yang panjang. Di cermin, bayangan gue terluka, mengalirkan darah segar. Dan di pipi gue yang asli pun terjadi hal yang sama. Ibu yang ngeliat gue tahu-tahu berdarah langsung megangin gue. Gue yang tiba-tiba bisa bergerak langsung nangis dan meluk ibu sambil nunjuk ke kaca. Sontak, ibu sama ayah gue langsung nengok ke kaca. Betapa kaget ya mereka pas ngeliat. Ternyata di dalam kaca, di sebelah pantulan bayangan gue, ada bayangan hitam besar. Dia tersenyum seram ke arah kita. Dan tiba-tiba dia ketawa. Suaranya kedengeran di ruangan ini. Serem banget cuy. Terus dia berubah jadi semacam asap hitam yang nyelimutin pantulan bayangan gue. Tiba-tiba gue ngerasa kayak dicakar di sekujur tubuh gue. Gue teriak kesakitan sambil minta tolong ke orang tua gue. Ayah dan ibu yang panik langsung ngegotong gue keluar dari kamar. Di luar kamar, gue udah gak ngerasain cakaran lagi di badan. Gue masih nangis karena ketakutan. Sementara ayah sama ibu berusaha nenangin gue. Tiba-tiba, ibu teriak. Dia kaget ngeliat bayangan itu lagi dari pantulan semua benda yang reflektif. Dari cermin, dari layar TV, dari kaca meja, dari kepala ayah. Gak ding, kepala ayah mah kosong. Dengan sigap, ayah langsung bawa kami semua keluar dari rumah. Selama lari keluar dari rumah, kita dengar suara ketawa yang mengerikan itu dari dalam. Akhirnya, hari itu, gue dan ortu nginap di salah satu tetangga yang mau ngebantuin. Selama beberapa hari, gue sama ibu numpang di rumah tetangga ini. Sementara, ayah sesekali pulang ke rumah buat ngecek keadaan. Sejak saat itu, keadaan rumah jadi mengerikan. Aura di dalam rasanya gelap dan jahat. Minus 1000 aura coy. Ayah gue yang sesekali datang buat ngecek keadaan dan beberes, selalu ngerasa sesak setiap kali masuk ke dalam rumah. Dan kadang dia juga ngeliat sekelibat bayangan terpantul di benda-benda reflektif. Karena ngerasa nggak bisa begini terus, ayah nyoba diskusi sama tetua kampung kita. Sebut aja namanya Mbah Mugiono. Dia ngajak anak laki-lakinya, Sutisno namanya, yang merupakan orang pintar di kampung ini buat ngecek rumah kami. Mas Sutisno ini bilang kalau di dalam rumah kita ada makhluk jahat yang datang dari hutan. Dia masuk ke rumah kita saat ngeliat ada kesempatan waktu gue lupa nutup kaca-kaca di rumah. Dan sekarang dia bersemayam di dalam semua benda reflektif yang ada di rumah. Jir, cuman gara-gara lalai sedikit aja langsung dihantuin rumah gue. Serem banget sih. Ayah gue nanya ke Mas Sutisno apa yang harus dia lakukan buat ngusir makhluk ini. Terus Mas Sutisno bilang, gak ada, kalian gak akan bisa ngusir makhluk ini. Yang bisa kalian lakukan adalah membuat dia gak bisa nyerang kalian. Sambil nunjuk salah satu cermin yang ada di rumah. Ya, basically Mas Sutisno bilang kita harus menghancurkan semua benda reflektif yang ada di rumah. Kayak cermin, kaca, baskom besi, TV, kepala ayah. Aduh, gak pakai lama, akhirnya ayah dibantu beberapa warga buat ngangkut barang-barang reflektif yang ada di rumah. Terus mereka pecahin itu semua, dan mereka kubur di kebun dekat rumah. Perlahan, aura gak enak itu mulai memudar. Dan sejak saat itu, di rumah kami gak pernah lagi nyimpen benda reflektif. Cermin, kaca, TV, udah gak ada. Bahkan HP pun kalau masuk ke rumah, pasti kami titip dulu ke tetangga. Makanya, akhirnya kita pindah ke kota. Bukan karena ada urusan di sini, tapi karena sulit buat tinggal tanpa benda-benda itu di rumah lama kami. Kurang lebih segitu aja sih cerita gue. Camkan ya, pantangan dan pamali itu ada bukan tanpa alasan. Mereka ada sebagai peringatan buat kita supaya selalu berhati-hati dalam kegiatan sehari-hari. Bahkan yang gak masuk akal sekalipun. Bisa jadi larangan pamali itu ada buat ngejaga kita dari gangguan yang tak kasat mata. Ingat ya teman-teman, pantangan dan pamali harus dihormati. See ya! Menarik. Jadi, apakah kalian yakin sedang menonton ini sendirian? Jika kalian suka, bisa klik like, komen, dan subscribe channel Gua Punya Cerita.